diklarifikasi dulu tidak berhasilnya baru sekarang di saat beliau sudah tidak menjabat. Saat beliau menjabat itu berhasil dan membuat multiplier effect yang cukup besar. Nah ini yang makanya tweak bahasa di media yang saya bilang cherry picking tadi itu mengambil fakta dalam konteks waktu yang tidak tepat atau dalam konteks cerita yang juga tidak tepat. Disorotinya sekarang. Ya, kita kembali di Nobar Debat. Dari 3 pertanyaan tadi itu, subtema, hampir kebanyakan mirip jawaban-jawabannya. Tapi saya ke Billy dulu. Di semua jawaban, Kang Emil merujuk kepada pengalamannya sebagai gubernur. Di satu sisi ini bisa sebagai unjuk kekuatan, tapi seperti kata Agung tadi, bisa juga ini kemudian menjadi ruang orang untuk mempertanyakan apakah kamu benar-benar melaksanakan di sebelumnya. Saya catat tadi bercerita tentang aktivasi pasar dan festival di pasar. Orang akan menyoroti, pasar Ciamplas tidak berhasil dilakukan oleh Kang Ridwan, Kang Emil di Bandung. Bagaimana Anda menanggapi itu? Harus diklarifikasi dulu tidak berhasilnya baru sekarang di saat beliau sudah tidak menjabat. Saat beliau menjabat itu berhasil dan membuat multiplier effect yang cukup besar. Nah ini yang makanya tweak bahasa di media yang saya bilang cherry picking tadi itu mengambil fakta dalam konteks waktu yang tidak tepat atau dalam konteks cerita yang juga tidak tepat. Disorotinya sekarang, ya sekarang kan Bang Ridwan sudah tidak menjabat. Jadi sepinya Ciamplas, atap Ciamplas itu setelah Bang Ridwan tidak menjabat lagi. Ditanyakan kepada yang menjabat saat ini, kenapa saat Bang Ridwan menjabat itu cukup efektif dan cukup memberikan dampak yang positif. Kemudian yang kedua mengklarifikasi bahwa seolah-olah ketika dia merefer kepada hal yang telah dia lakukan akan menimbulkan pertanyaan kepada ruang publik berhasil apa enggak yang dia lakukan. Sebenarnya justru berbalik. Yang disampaikan saat ini yang akan dikontekstualisasi dan kebutuhan Jakarta yang dipilih sebagai program unggulan berdasarkan pengalaman adalah yang justru sudah berhasil. Sudah berhasil. Iya, yang belum efektif menjadi pembelajaran dan tidak menjadi prioritisasi dan program utama. Contohnya 1 RW, 1 miliar per 1 RW untuk 5 tahun ke depan itu merujuk kepada program yang sudah berjalan dan sudah memberikan dampak yang luar biasa kepada ribuan RW yang ada di Jawa Barat dan itu bisa dicek melalui data dan statistik yang ada. Jadi bukan justru memilih dan memilah program yang belum efektif, malah yang diambil adalah program yang sudah berhasil. Yang jadi mencangkok yang sudah pernah dilakukan, dibawakan ke Jakarta. Iya, tapi dikontekstualisasikan secara berbeda, ya konteksnya berbeda. Contoh misalnya kita berbicara tentang UMKM ya, UMKM ini kan merupakan keberhasilan Jawa Barat yang perlu kita apresiasi karena Jawa Barat menjadi provinsi yang menjadi provinsi eksporter produk ekonomi kreatif ke seluruh dunia secara global. Nah, dikontekstualisasikan dengan Jakarta ini kan gaya berusaha, gaya memperoleh permodalan Jakarta itu tuh beda dengan masyarakat Jawa Barat. Nah, akan ada cara-cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, yang dikontekstualisasikan sesuai dengan masyarakat Jakarta. Gitu. Ke Mas Nowo. Siapa? 300 mengaktifkan pasar, kalau ini dengan festival, tadi Mas Pram bilang memberikan bantuan 300 M kepada Tanah Abang. Kebetulan pertanyaannya tentang Tanah Abang. Apakah pasar-pasar lain juga akan mendapatkan bantuan yang sama? Atau memang fokusnya ke Tanah Abang karena Tanah Abang adalah pasar terbesar di Asia Tenggara? Iya. Pada prinsipnya bantuan 300 M itu saat ini memang ditujukan ke pasar Tanah Abang. Karena memang pasar Tanah Abang sekarang sebagai pusat grosir terbesar nih Bang. Dan banyak pedagang UMKM yang ada di sana yang membutuhkan bantuan permodalan. Karena banyak juga masyarakat kelas menengah itu kesulitan untuk mengakses ke perbankan. Jadi artinya dana hibah ini memang sementara ditujukan ke UMKM di Tanah Abang, adapun nanti kebutuhan-kebutuhan lain yang dirasa perlu dan masih ada dananya pasti akan dibantu juga. Jadi tidak hanya serta-merta di Tanah Abang aja nantinya. Jadi nanti akan pasar-pasar lain juga akan mendapatkan bantuan yang sama? Diharapkan bisa seperti itu nanti. Saya ke nomor 2. Saya dari seluruh jawaban selalu Pak Pongri menggunakan getok tular adab. Itu apa sebetulnya itu? Jadi getuk tular adab itu semacam mega koperasi, ekonomi mega koperasi adab. Jadi basisnya adab, tapi dia gotong royong. Jadi bentuknya itu piramida terbalik. Jadi per keluarga, bukan per orang yang bekerja. Jadi seluruh keluarga DKI yang punya KTP DKI, jadi mulai dari unsur terkecil, jadi dia
terus dia muter sampai melebar ke atas. Dan itu akan efektif untuk semua persoalan. Persoalan UMKM itu, persoalan Efektif. digital itu, Efektif. persoalan kesehatan juga itu. Melalui infrastruktur digital tadi. Tetapi dia dari nol. Jadi di dalam piramida terbalik ini, ya, di situ P2P, jadi ada juga produsen, ada konsumen. Jadi konsumen, produsen, jadi di situ ada coaching, Ya. ada pembinaan, pengadaan semua bahan baku, dan di-maintain, dan dididik, bukan hanya di awal sampai akhir. Oke. Jadi itu dia multi-efek ekonomi, ada residu ekonominya sampai melebar. Baik. Jadi dari lokal menuju global. Ya, oke. Begitu. Baik. Kita kembali ke debat, kita bergabung dengan Eko Pension. Ya, kita kembali di nobar debat. Dari 3 pertanyaan tadi itu, subtema, hampir kebanyakan mirip jawaban-jawabannya. Tapi saya ke Billy dulu. Di semua jawaban, Kang Emil merujuk kepada pengalamannya sebagai gubernur. Di satu sisi ini bisa sebagai unjuk kekuatan, tapi seperti kata Agung tadi, bisa juga ini kemudian menjadi ruang orang untuk mempertanyakan apakah kamu benar-benar melaksanakan di sebelumnya. Saya catat tadi bercerita tentang aktivasi pasar dan festival di pasar. Orang akan menyoroti, pasar Ciamplas tidak berhasil dilakukan oleh Kang Ridwan, Kang Emil di Bandung. Bagaimana Anda menanggapi Itu harus diklarifikasi dulu, tidak berhasilnya baru sekarang di saat beliau sudah tidak menjabat. Saat beliau menjabat itu berhasil dan membuat multiplier effect yang cukup besar. Nah ini yang makanya tweak bahasa di media yang saya bilang cherry picking tadi itu mengambil fakta dalam konteks waktu yang tidak tepat atau dalam konteks cerita yang juga tidak tepat. Disorotinya sekarang, ya sekarang kan Bang Ridwan sudah tidak menjabat. Jadi sepinya Ciamplas, atap Ciamplas itu setelah Kang Ridwan tidak menjabat lagi. Ditanyakan kepada yang menjabat saat ini, kenapa saat Bang Ridwan menjabat itu cukup efektif dan cukup memberikan dampak yang positif. Kemudian yang kedua mengklarifikasi bahwa seolah-olah ketika dia merefer kepada hal yang telah dia lakukan akan menimbulkan pertanyaan kepada ruang publik berhasil apa enggak yang dia lakukan. Sebenarnya justru berbalik. Yang disampaikan saat ini yang akan dikontekstualisasi dan kebutuhan Jakarta yang dipilih sebagai program unggulan berdasarkan pengalaman adalah yang justru sudah berhasil. Sudah berhasil. Iya, yang belum efektif menjadi pembelajaran dan tidak menjadi prioritisasi dan program utama. Contohnya 1 RW, 1 miliar per 1 RW untuk 5 tahun ke depan itu merujuk kepada program yang sudah berjalan dan sudah memberikan dampak yang luar biasa kepada ribuan RW yang ada di Jawa Barat dan itu bisa dicek melalui data dan statistik yang ada. Jadi bukan justru memilih dan memilah program yang belum efektif, malah yang diambil adalah program yang sudah berhasil yang jadi mencangkok yang sudah pernah dilakukan dibawakan ke Jakarta. Iya, tapi dikontekstualisasikan secara berbeda. Ya,